Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Moneng Normalia, salah satu mahasiswi PPG dalam jabatan Angkatan 1 2023 Universitas Negeri Manado dengan nomor induk mahasiswa PPG 23903031. Saya akan melaksanakan uji kinerja di SMPN 1 Atap 5 Cilamaya, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat dengan menggunakan model PBL atau Problem Based Learning. Berikut video pembelajaran saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar? Dan Ibu ucapkan terima kasih untuk ketua kelas. Tadi Ibu harapkan kepada ketua kelas kalian bisa tempat duduknya secara berkelompok. Kenapa? Karena dalam pembelajaran kali ini kita akan menggunakan pembelajaran kooperatif dengan model pembelajaran PBL dengan coba perhatikan ke depan. Ibu tampilkan ada beberapa keutamaan berdoa. Kenapa Ibu tampilkan keutamaan berdoa? Supaya kalian bersemangat untuk membuka ataupun menutup segala sesuatu dengan berdoa. Khususnya untuk pembelajaran, diharapkan dengan kita berdoa, ilmu yang kita pelajari hari ini bukan hanya bermanfaat untuk hari ini, tapi bisa bermanfaat. Kemudian coba dari salah satu kalian bisa ke kelas ataupun yang lain untuk mengisi berdoa. Silakan. Coba perhatikan, Ibu ingin menampilkan salah satu lagu nasional. Supaya apa? Supaya diharapkan kalian bisa meningkatkan rasa nasionalisme pada diri kalian. Lakukan yang terbaik di semua kesempatan yang kamu miliki. Jadi semua kesempatan yang kalian miliki, karena kadang-kadang kesempatan tidak akan datang dua kali. Jadi ambil kesempatan yang ada untuk kalian, dan kesempatan hari ini untuk kalian adalah belajar dengan sungguh-sungguh supaya kalian sukses di dunia dan di akhirat.
Selanjutnya, sebelum pembelajaran, Ibu ingin mengulang pembelajaran yang lalu. Yang pertama, apa itu kelangkaan? Jadi di pembelajaran yang lalu kita mempelajari tentang kelangkaan. Coba dari salah satu kalian yang bisa menyebutkan pengertian dari kelangkaan. Silakan angkat tangan. Ya, silakan. Untuk memenuhi semua kebutuhan kita, ya bagus. Jadi artinya kelangkaan itu sumber daya yang tersedia tidak bisa mencukupi terhadap kebutuhan siap untuk berkorban, baik berkorban waktu, jadi waktu kalian untuk belajar, ataupun materi, jadi materi yang disediakan oleh orang tua, jadi orang tua berkorban untuk menyediakan materi untuk kalian belajar. Selanjutnya, sebelum masuk ke dalam pembelajaran, Ibu ingin memberikan pretest dahulu. Kenapa? Ibu ingin memberikan pretest supaya Ibu tahu kemampuan awal dari kalian. Jadi yang pertama, kalian punya uang jajan terbatas. Mana yang harus didahulukan? Membeli air minum ataupun voucher wifi? Coba salah satu dari kalian menjawabnya. Ya, silakan. Ayo. Membeli air minum dulu, ya bagus. Jadi dalam artian kita mendahulukan, jadi memprioritaskan apa yang kita butuhkan. Jadi lebih baik mendahulukan kebutuhan pokok dahulu. Yang kedua, ada yang tahu apa itu kebutuhan? Ya, silakan. Kebutuhan merupakan segala sesuatu yang harus kita penuhi. Ya bagus, artinya kebutuhan dan keinginan kan berbeda. Kalau kebutuhan jadi harus kita penuhi, karena kenapa? Karena kebutuhan kalau tidak dipenuhi tidak bisa berlangsung untuk kehidupan. Dalam artian kalau contoh yang tadi, jika kita tidak membeli air minum maka kita akan kehausan. Jadi kita tidak bisa semangat untuk belajar karena kita dalam keadaan haus. Kalau keinginan, kita ingin air pop es, beda kan kebutuhan air minum dengan keinginan minum pop es ataupun keinginan voucher. Jadi kalau kita tidak membeli voucher, apakah masih bisa berlangsung kehidupan kita? Masih. Beda dengan air minum. Jika kita tidak minum, kelangsungan hidup kita tidak bisa berjalan. Coba perhatikan ke depan. Jadi Ibu ingin memberitahukan dulu tujuan pembelajaran untuk hari ini. Dan sebelum tujuan pembelajaran, Ibu beritahukan bahwa pembelajaran hari ini kita menggunakan model PBL. Jadi dalam artian model PBL itu problem based learning. Dalam artian Ibu hanya memberikan fasilitas untuk kalian belajar, sedangkan kalian sendiri yang aktif dalam pemecahan masalah yang Ibu berikan dalam pembelajaran hari ini. Sedangkan tujuan pembelajaran yang harus kita capai diantaranya yang pertama, menjelaskan pengertian kebutuhan. Yang kedua, menyebutkan jenis-jenis kebutuhan. Yang ketiga, mengidentifikasi yang mempengaruhi kebutuhan manusia. Selanjutnya, menelaah dan menganalisis kebutuhan manusia. Dan yang terakhir menganalisis dan mengumpulkan informasi alat pemenuhan kebutuhan. Jadi inilah tujuan-tujuan yang harus kita capai dalam pembelajaran hari ini. Coba pelan, ada kata analisis di sana, artinya kita menggunakan pembelajaran kok dalam artian kalian benar-benar harus aktif, harus menganalisis dan menelaah pembelajaran hari ini. Sedangkan untuk penilaian pembelajaran hari ini ada 3 penilaian yang akan Ibu lakukan. Pertama, penilaian sikap, artinya sikap kalian selama proses pembelajaran hari ini Ibu nilai. Yang kedua, kegiatan diskusi. Jadi dalam artian
gambar yang kedua yang ini. Yang ketiga yang ini ada sepasang suami istri. Yang pertama, coba perhatikan gambar yang pertama dahulu. Coba ceritakan menurut kalian gambar dari gambar yang pertama adalah satu. Silakan, ada yang bisa? Ya, silakan Rosi. Ya, terus yang kedua, selanjutnya gambar untuk gambar kedua. Coba perhatikan gambarnya. Di sini terdapat beberapa gambar. Ada gambar mobil, rumah dan sebagainya. Coba sebutkan jenis kebutuhan pada gambar yang kedua. Silakan, ada yang bisa angkat tangannya? Ya, silakan. Rian. Untuk rohani, dari dalam artian menurut dia dari gambar ini ada kebutuhan rohani dan ada kebutuhan jasmani. Jadi kita bukan hanya saja butuh untuk memenuhi kebutuhan dari kebutuhan jasmani, tapi kita harus memenuhi kebutuhan rohani. Di antaranya kebutuhan rohani tidak dilakukan dengan beribadah dan berlibur ya. Sedangkan untuk gambar ketiga, coba perhatikannya. Gambar ketiga ada kesepakatan gambar ketiga. Jadi di sana ada kebutuhan kendaraan, ada kebutuhan rumah, dan ada kebutuhan pendidikan. Ini simbol dari kebutuhan pendidikan. Mana yang harus didahulukan menurut kalian? Coba, ya silakan. Ya, rumah dan pendidikan. Jadi menurut Resti, rumah dan pendidikan yang harus didahulukan. Karena untuk kendaraan menurut Resti itu adalah hal yang bisa ditunda. Tapi berbeda lagi dengan orang yang butuh akan kendaraan. Jadi rumah nanti disimpan dulu kebutuhannya. Sedangkan yang dipenuhi untuk pertama adalah kebutuhan kendaraan. Ya, selanjutnya coba perhatikan videonya. Kalian telah dan analisis, perhatikan videonya ya. Kali ini kita akan belajar tentang materi kebutuhan manusia. Kebutuhan adalah suatu keinginan atau suatu barang benda yang membutuhkan hadapan permohonan. Apabila tidak dipenuhi, maka akan mempengaruhi kehidupan manusia. Kebutuhan dibagi menjadi 4. Yang pertama menurut intensitasnya, menurut sifatnya, menurut waktunya, dan yang terakhir menurut subjeknya. Kebutuhan menurut intensitasnya atau tingkatannya dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama kebutuhan primer. Kebutuhan primer atau kebutuhan pokok yaitu bis, perhiasan, dan lain-lain. Untuk jenis yang kedua yaitu kebutuhan menurut sifatnya. Kebutuhan menurut sifatnya dibedakan menjadi 2 macam, yaitu ada kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Kebutuhan jasmani adalah kebutuhan yang bersifat memberi kepuasan pada badan atau jasmani. Kebutuhan ini bersifat materi. Contoh kebutuhan ini adalah kebutuhan makan, obat untuk sakit, minuman, kesehatan, dan olahraga. Lalu untuk yang kedua yaitu kebutuhan rohani.
Kebutuhan rohani adalah kebutuhan yang dirasakan untuk kepentingan jiwa manusia. Apabila kebutuhan itu terpenuhi, akan merasa puas, aman, dan tenang. Contoh kebutuhan rohani adalah rekreasi, nonton TV, agama, baca buku, dan lain-lain. Nah, lalu untuk jenis kebutuhan yang ketiga yaitu kebutuhan kelompok atau kolektif ini adalah kebutuhan yang dirasakan oleh sekelompok orang secara bersama-sama dan pemenuhannya juga dilakukan secara bersama-sama. Contoh, jadi tugas untuk setiap kelompok melengkapi tabel di bawah ini dengan memberikan contoh yang sesuai dengan kebutuhan kalian. Jelaskan macam-macam kebutuhan tersebut menurut kalian. Jadi diskusikan semua kelompok diskusi. Jadi kebutuhan menurut diskusi kalian di kelompok kalian. Jadi isi tabelnya, tabel yang disediakan dengan nanti hasil dari diskusi setiap kelompok menampilkan ke depan. Jadi tampilkan pilih salah satu ataupun perwakilan dari kalian setiap kelompok, nanti tampilkan ke depannya. Silakan. Ditulis dulu tabelnya, nanti isinya sesuai dengan hasil diskusi setiap kelompok. Secara berkelompok. Silakan ditulis dulu tabelnya. Ada salah satu dari kalian yang bertugas untuk menulisnya. Didiskusikan untuk pengisian tabelnya. Semua anggota harus aktif untuk mendiskusikan apa yang harus kalian isikan sesuai dengan kelompok kalian. Sudah selesai? Coba yang pertama untuk menampilkan ke depan dari kelompok 1, silakan ditampilkan hasil diskusinya.
menurut intensitasnya termasuk kebutuhan primer, menurut sifatnya termasuk kebutuhan jasmani, menurut waktunya termasuk kebutuhan sekarang, dan menurut subjeknya pemilikannya termasuk kebutuhan individu sekarang, dan menurut subjeknya pemilikannya termasuk kebutuhan individu. 3. Jalan-jalan. Menurut intensitasnya termasuk kebutuhan sekunder, menurut sifatnya termasuk kebutuhan rohani, menurut waktu termasuk kebutuhan yang akan datang, dan menurut subjek pemilikannya termasuk kebutuhan individu. 4. Rumah. Menurut intensitasnya termasuk kebutuhan primer, menurut sifatnya termasuk kebutuhan jasmani, menurut waktunya termasuk kebutuhan Ya, jadi kalau menurut kelompok 3 tentang rumah jadi berbeda. Silakan ditanggapi untuk kelompok 3. Ya, jadi menurut kelompok 1 dan kelompok 3 berbeda ya. Jadi itu bukan kelompok 1 benar, kelompok 3 salah, tidak ya. Kalau untuk kebutuhan, jadi setiap orang punya prioritasnya masing-masing. Kalau kelompok 1, rumah itu termasuk kebutuhan primer, soalnya punya alasan tersendiri. Sedangkan untuk kelompok 3 juga benar, rumah termasuk ke dalam kebutuhan sekunder, jadi punya alasan tersendiri. Jadi tergantung dari keadaan masing-masing. Selanjutnya, silakan salah satu dari kalian untuk merangkum ataupun memberikan penjelasan dari hasil diskusi ataupun materi tentang kebutuhan yang kita pelajari sekarang. Silakan salah satu dari kalian. Ya, silakan. Baiklah teman-teman, kita simpulkan pelajaran dan diskusi hari ini. Kebutuhan dan dari kegiatan belajar kita, kebutuhan terbagi ke dalam beberapa kelompok menurut intensitas, sifat, waktu, dan subjek kondisi masing-masing. Ya, jadi dapat disimpulkan. Terima kasih untuk dari kelompok 1 yang mewakili dan menyimpulkan pembelajaran hari ini. Jadi masih tetap bisa berjalan. Jadi kebutuhan dibagi ke dalam beberapa kelompok menurut intensitas, menurut sifat, menurut waktu, menurut subjek kepemilikan. Sedangkan kebutuhan untuk setiap orang pasti berbeda-beda ya. Jadi kadang-kala kebutuhan rumah menjadi nomor 1 untuk satu orang, kelompok 1. Sedangkan untuk kelompok 2, kebutuhan rumah menjadi kebutuhan yang kedua. Jadi sesuai dengan kondisi masing-masing. Terima kasih. Dan selanjutnya Ibu ingin mengetahui pemahaman kalian untuk pembelajaran hari ini. Jadi Ibu akan memberikan proses untuk kalian. Jadi ini tugasnya untuk tugas individu ya nak, bukan tugas kelompok. Jadi setiap orang punya penilaian tersendiri. Silakan untuk ketua kelas dibagikan. Satu orang satu. Diisi dengan teliti. Sedangkan untuk yang membawa HP silakan dibuka HP-nya. Tadi Ibu sudah share di grup kelas 7. Silakan dibuka linknya. Kalau yang tidak membawa HP bisa mengisi di LKPD ya. Tidak ada perbedaan yang mengisi di LKPD maupun di link. Tapi untuk pengisian link kalian punya pengalaman tersendiri. Artinya kalian bisa meningkatkan kemampuan IPTEK kalian. Jadi Ibu sarankan bukan yang terbaik. Selama kalian bisa mengisi di link, silakan diisi di link. Kalau yang terkendala silakan diisi di LKPD. Untuk penilaian tidak ada perbedaan antara pengisian di link maupun di LKPD. Tapi kalian punya pengalaman tambahan yang untuk pengisian di link. Di link yang link pertama ya nak, link pertama untuk link post-test. Untuk kedua itu link refleksi. Selain kalian mengisi LKPD, kalian juga harus bersaing dengan musuh. Kalian punya 3 kesempatan. 3 kesempatan diserang oleh musuh, kalian tetap masih bisa aman untuk mengisi. Silakan.
ataupun lembaran refleksi. Kenapa? Karena ibu ingin mengetahui pembelajaran hari ini sampai di mana, ataupun ada perbaikan supaya di pembelajaran selanjutnya bisa diperbaiki. Ya. Nah, silakan diisi link refleksinya. Silakan ketua kelas untuk membagikan lembaran refleksinya. Silakan diisi link refleksinya. Sama dengan link OSTES, jadi kalian bisa bebas mau mengisi di lembaran yang ibu bagikan ataupun di link. Tapi ibu sarankan kalian mengisi di link kalau yang tidak terkendala supaya bisa menambah pengalaman kalian. Silakan. Coba perhatikan ke depan, nak. Ini adalah materi yang akan kita pelajari nanti. Jadi di minggu selanjutnya kita akan mempelajari tentang motif dan prinsip ekonomi. Jadi ibu harapkan kalian persiapan terlebih dahulu, cari referensi-referensi supaya pas kita mempelajari motif dan prinsip ekonomi kalian bisa mengikuti pembelajaran dengan lancar ya. Selanjutnya kasih untuk kalian yang sudah sungguh-sungguh dalam mengikuti pembelajaran, utamanya dalam pembelajaran IPS hari ini. Dan sebelum kita mengakhiri pembelajaran, ibu harapkan dari salah satu kalian untuk menutup dengan doa. Silakan. I close my eyes and I can see a world that's waiting up for me that I call my own.